Luis, selamat malam, selamat sore, malam teman-teman semua. Kita bersyukur ya, Tuhan pimpin kita di tahun yang baru ini bisa sampai ke pasal terakhir ya dari Lukas. Tanpa terasa ya, Injil yang cukup panjang ini boleh kita sama-sama belajar selama hampir setahun ya. Setahun kita bertemu, bahkan mungkin lebih ya, dipotong-potong libur. Ya, kita bersyukur untuk pimpinan Tuhan dan sebelum kita masuk ke pasal terakhir ini, mari kita bersama tundukkan kepala, kita mohon pimpinan Tuhan. Tuhan, kami bersyukur untuk anugerah-Mu ya Tuhan yang memberikan kepada kami kebenaran firman-Mu, memberi kami makan akan makanan rohani ini sehingga kami boleh tetap dikuatkan menghadapi perubahan zaman yang sangat hebat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di tengah perubahan yang sangat cepat, kami boleh berpegang kepada janji-Mu, pada firman-Mu, pada kebenaran-Mu yang tidak pernah berubah untuk selama-lamanya. Dan biarlah Tuhan di pasal terakhir dari Lukas ini, dan juga sebagai kesimpulan, iman kami lebih semakin dikuatkan, pengertian kami lebih semakin dibuka, dan biarlah hati kami boleh semakin dalam mengasihi Tuhan, dan percaya bahwa Tuhan terus memelihara anak-anak-Mu sampai kepada kesudahan zaman. Urapi hamba-Mu dan berkati setiap kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, saudara, kita akan melihat Lukas 24 yang adalah pasal terakhir ya. Uh, Bicara tentang peristiwa kebangkitan Kristus. Kita akan baca, saya akan bacakan dulu ayat pertama sampai ayat yang ke-7. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Saudara, kita berhadapan dengan satu peristiwa di mana para perempuan ini mendapati pada hari Minggu pagi, sangat subuh ya, masih subuh, itu kubur kosong. Kenapa para wanita itu datang pagi-pagi? Sekali lagi, bukan karena mereka percaya atau mengharapkan kebangkitan. Bukan. Ya, perhatikan ini. Para wanita datang pagi bukan karena mengharapkan kebangkitan. Lalu ngapain, saudara sekalian? Karena mereka ingin menyelesaikan tugas memberikan rempah-rempah ke tubuh Yesus sebagai penghormatan terakhir. Saudara ingat, kenapa mereka tidak lakukan ini Jumat? Karena Yesus tersalib, mayatnya diturunkan, jam 6 hari Jumat sudah masuk hari Sabat. Hari Sabat tidak boleh bekerja. Ya. Sehingga para wanita ini gelisah begitu kan, apakah tubuh Yesus itu tetap masih bagus dan utuh ya. Begitu diizinkan Sabtu malam jam 6 lewat itu sudah bukan lagi Sabtu, bukan lagi Sabat. Berarti sudah masuk Minggu, tapi kan nggak mungkin para wanita pergi malam-malam ke kubur. Itu sangat tidak aman. Mereka tunggu pagi ya, mungkin jam 4, mungkin jam 3, mungkin jam 5, kita nggak tahu, sangat pagi saudara sekalian. Cepat-cepat mereka ke sana untuk memberikan rempah-rempah supaya tubuh Yesus secara itu bisa bertahan lebih lama. Ya. Nah, kita tahu memang sebabnya mereka tidak bisa melakukan itu karena memang terpotong hari Sabat. Nah, sampai di kubur, batu besar yang menutupi jalan masuk ke kubur sudah terguling ke samping. Saudara, ini juga sesuatu yang nggak biasa ya. Karena menurut catatan Matius, kubur itu disegel oleh meterai pemerintah Romawi. Siapa yang berani buka segelnya itu dihukum mati. Dan kita juga tahu ada dua tentara Romawi bersenjata lengkap dengan perisai menjaga kubur. Dan kita juga tahu batunya itu berat. Nggak bisa satu orang gulingkan.
Dua orang nggak bisa gulingkan. Nah, jadi sebetulnya itu situasi yang sangat-sangat aneh. Aneh sekali, saudara sekalian ya. Tentaranya di mana? Meterainya di mana? Siapa yang menggulingkan batu? Ini semua adalah tindakan Tuhan secara diam-diam. Tapi kita melihat dari fenomena ini sudah ada mujizat sebetulnya ya. Nah, ketika tidak melihat tubuh Yesus, para wanita pun bingung, tapi tidak berpikir tentang kebangkitan. Di dalam Yohanes dicatat, Maria Magdalena berkata, kembalikan tubuh Tuanku. Karena kalau Tuhan tahu di mana taruhnya, kembalikan. Jadi mereka beranggapan ada yang mencuri tubuh Yesus, ada yang memindahkan tubuh Yesus. Tidak ada pikiran tentang kebangkitan. Perhatikan. Kebangkitan bukanlah pengharapan para wanita, kebangkitan bukanlah pengharapan para murid. Para murid dan para wanita, bagaimanapun mereka cinta Yesus, tidak percaya kebangkitan. Mereka tidak percaya pada kebangkitan. Ya, kita tahu Maria Magdalena ketika tidak melihat tubuh Yesus, mengira itu dicuri. Jadi nggak ada yang percaya kebangkitan. Jadi kisah kebangkitan ini, kalau sampai diceritakan oleh para wanita dan para murid, itu pasti karena kebangkitan terjadi. Karena pada dasarnya mereka tidak percaya. Kalau sampai mereka beritakan, berarti pasti terjadi. Ini bukti sejarah. Yang datang ke kubur tidak percaya kebangkitan, tapi pulang dari kubur percaya kebangkitan. Nah, ini kita lihat ya. Jadi ini tidak bisa dibantah lagi faktanya, saudara sekalian. Nah, di dalam kubur itu ada dua orang. Mungkin bentuknya laki-laki ya, tapi mungkin juga malaikat. Begitu kan, kita nggak tahu seperti apa, tapi berbicara ya sebagai manusia, seperti manusia kepada manusia. Dia malaikat memberikan penjelasan bahwa Yesus sudah bangkit sesuai dengan perkataannya. Saudara, kenapa dua malaikat? Saya percaya ini sesuai dengan tradisi pengadilan Yahudi. Untuk sebuah perkara bisa dikatakan benar di pengadilan, harus ada paling sedikit dua saksi. Karena itu, kenapa malaikat nggak satu? Kan waktu memberitahu Maria, kamu akan mengandung, ya kan, menamai bayi itu Yesus. Kan cuma satu, Gabriel. Kenapa? Untuk kebangkitan Yesus, dua malaikat. Itu menandakan bahwa ini kesaksian yang sah seperti vonis pengadilan. Yesus sudah bangkit. Dan dua malaikat ini juga sama, ada di dalam peristiwa kenaikan Yesus. Ketika malaikat itu mengatakan, hai orang Galilea, mengapa kamu terus lihat ke atas? Yesus yang naik ke atas ini akan datang dengan cara yang sama. Itu harus dipercaya kesaksiannya. Yesus bangkit, Yesus naik, Yesus pasti akan datang kedua kali. Secara fisik, secara kelihatan. Sama seperti dia naik. Nah, ini penting, saudara sekalian ya. Jadi ini masalah bobot testimoni, bobot kesaksian di dalam sistem pengadilan Yahudi. Dan saya percaya kita juga masih menggunakan prinsip yang sama. Kalau kesaksian satu orang ya susah dipercaya kan. Tapi kalau dua orang itu kesaksian yang valid. Tiga lebih baik lagi. Tapi dua cukup, saudara sekalian. Nah, yang menariknya adalah yang malaikat lakukan di sini adalah mengoreksi sikap para wanita. Maksudnya apa, saudara sekalian? Mengapa kamu mencari dia yang mati? Apa kamu nggak ingat? Ya kan? Dia pernah berkata, aku akan bangkit hari ketiga. Mengapa tidak menganggap perkataan Yesus sendiri tentang kebangkitannya secara serius? Nah ini ya. Jadi para wanita, murid-murid Yesus, tidak semua khotbah Yesus mendarat di hati mereka. Beberapa khotbah Yesus masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Pernah dengar, tapi nggak mengerti. Pernah dengar, tapi tidak bisa menghubungkan dengan peristiwanya. Nah ini, saudara sekalian. Jadi Yesus pernah khotbah kan berkali-kali. Anak manusia akan diserahkan, dibunuh, mati, dan pada hari ketiga dia akan bangkit. Berkali-kali Yesus ngomong itu, tapi sepertinya perkataan yang berulang-ulang itu lewat begitu saja. Bahwa mereka membawa rempah-rempah ke kubur menunjukkan bahwa mereka tidak ingat perkataan Yesus tentang kebangkitannya. Maka mereka tidak percaya. Maka saudara mereka tidak engeh begitu ya.
tidak mengerti hubungannya khotbah Yesus tentang kebangkitan dengan apa yang mereka lihat. Maka masih bawa rempah-rempah. Kalau datang percaya pada kebangkitan, nggak akan bawa rempah-rempah, begitu kan? Itu kan berarti mereka berasumsi bahwa Yesus masih tubuhnya terbaring di kubur. Kalau kita mundur di Lukas 9, Yesus sudah pernah berkata jauh-jauh hari ya. Dan Yesus berkata anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua dan imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Nah, dan juga Yesus ulangi lagi di Lukas 18 ayat 33. Dan mereka menyesal dan membunuh dia, dan pada hari ketiga dia akan bangkit. Artinya apa saudara sekalian? Yesus bukan sekali dua kali ngomong, berkali-kali bicara soal kebangkitan. Tapi mereka tidak mengerti, mereka tidak percaya, mereka tidak ingat. Apa yang kita bisa pelajari di sini? Kekhawatiran dan kebingungan kita seringkali disebabkan karena kita tidak tahu dan tidak ingat firman Tuhan. Saudara, kita beribadah harus sungguh-sungguh menyimak ya firman Tuhan. Harus berinteraksi sambil kita mendengarkan. Jangan sampai kita tertidur, kita bengong, pikiran kita mungkin habis gereja shopping di mana ya? Habis gereja makan apa ya? Pesan makanan apa begitu kan? Ya, saudara kita mesti fokus. Ya karena seringkali kekhawatiran, kebingungan kita bukan karena Tuhan nggak berjanji. Bukan karena Tuhan tidak pelihara kita. Tapi karena kita tidak memperhatikan firman Tuhan seperti para wanita. Datang ke kubur kok bawa rempah-rempah. Kan Yesus sudah katakan, pada hari yang ketiga akan bangkit. Jumat hari pertama, Sabtu hari kedua, Minggu hari yang ketiga. Kan jelas. Ya. Dan ketika tidak mendapati harusnya kan bersukacita, bukan bingung begitu kan? Kecuali memang mereka lupa. Sama seperti kita juga ya. Saudara, kita memang lebih mudah percaya mata kita ya daripada firman Tuhan yang kita dengar. Ya, kalau firman Tuhan itu kan dengar-dengar aja, abstrak. Tapi kalau saya bisa lihat itu lebih baik. Menurut firman Tuhan tidak demikian ya. Yang kita lihat sering bikin kita khawatir. Yang bisa melenyapkan kekhawatiran kita justru apa yang kita dengar, yaitu firman Tuhan. Maka kembali untuk mengatasi kebingungan dan kegalauan hati kita, kembali ingat firman Tuhan. Simple kok saudara sekalian ya. Kita nggak usah bergumul sampai bagaimana dengan hal yang kita lihat Tuhan. Kok dunia seperti ini? Kok anak-anak zaman sekarang seperti ini? Kok situasi bisnis seperti ini ya? Kok hubungan teman pertemanan seperti itu? Keluarga seperti itu? Saudara, kita kalau menggunakan mata kita bingung. Bagaimana kita melewati setiap hari? Kita bingung setiap hari. Kita galau, kita khawatir. Maka tidak ada jalan lain, back to the Bible. Kembali kepada firman. Dengarkan apa yang Tuhan katakan. Pegang prinsipnya. Hubungkan apa yang Tuhan katakan dalam firman dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, maka di dalam ayat 8-9 dikatakan, maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Di sini baru ada solusinya. Teringatlah mereka. Jadi mereka pernah dengar, sekarang mereka ingat. Oh iya, Yesus ngomong dia akan mati. Yesus ngomong hari ketiga dia bangkit. Oh iya, tepat. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudaranya. Ya, jadi saudara yang lain. Saudara sekalian, jadi ketika kita ingat firman Tuhan, ini adalah kunci kebangunan dan pertumbuhan rohani. Saudara, memang kita seringkali mengandalkan apa yang kita lihat ya. Saya seringkali kalau memikirkan misalnya negara Amerika, saya pikir, wah, dengan peraturan-peraturan yang melawan firman Tuhan, soal pernikahan sejenis, soal transgender dan isu-isu lainnya, saya kira sulit sekali ya Amerika. Tapi tiba-tiba saya diingatkan akan firman Tuhan ketika baca berita, ada satu universitas di Kentucky sekarang ini, namanya Asbury, sudah ada kebangunan rohani. Terakhir saya baca, 84 jam kebaktian belum berhenti sampai hari ini. Terus orang berdatangan. Sehingga orang mengatakan, Roh Kudus sedang bekerja, Tuhan bangunkan ya dari satu gereja, dari satu universitas Kristen yang ada di state Kentucky. 84 jam. Pujiannya simple, hanya gitar dan piano. Kesaksian, firman Tuhan, pemberitaan Injil, pertobatan. Sudah 84 jam. Mungkin kalau sampai hari ini masih ada, sudah 100 jam lebih, saudara sekalian.
Jadi itu ruangan kebaktian sekolah tidak pernah sepi 24 jam. Pernahkah saudara dengar seperti itu? Saya katakan, kita kalau ingat firman Tuhan, kita nggak akan pesimis, kita nggak akan ragu. Kita bisa sedih, kita bisa prihatin dengan apa yang kita lihat. Tapi segera setelah kita kembali back to the Bible, kembali pada firman Tuhan yang kita dengar. Kita tahu, Tuhan tidak akan tinggalkan gerejanya, Tuhan tidak akan pernah gagal, dan gereja tidak bisa dikalahkan oleh alam maut sekalipun. Ya, ini yang kita belajar, saudara sekalian ya. Ketika kita galau, kita seringkali bingung, kita khawatir, itu disebabkan karena kita lupa apa yang kita dengar, yang pernah kita dengar. Maka kita harus selalu rajin, rutin, ya, disiplin, membaca, mengingat firman Tuhan. Hanya dengan itu kita bisa mengatasi segala tantangan, kekhawatiran, kebingungan, dan kegalauan atas apa yang terjadi depan mata kita setiap hari. Nah ini, saudara sekalian. Dan kita melihat di dalam Lukas ini dicatat nama saksi matanya. Siapa yang hadir di kubur pagi hari itu? Maria Magdalena, Yohana, Maria ibu Yakobus, dan yang lain-lain. Berarti, mengapa Lukas mencatat nama-nama ini? Untuk menunjukkan yang hadir di situ berani tanggung jawab. Namanya ditulis. Bahwa mereka memang menyaksikan apa yang mereka lihat. Mereka tidak mengarang cerita. Saudara sekalian, kita tahu ya, kalau ada sesuatu cerita yang bohong, biasanya tulisannya, ada seorang ya di negeri tertentu. Kita kan nggak bisa buktikan itu. Seorangnya namanya siapa? Negerinya namanya apa? Hidupnya kapan? Kita nggak tahu. Tapi di Alkitab, ini catatan sejarah. Nama wanita yang berkunjung ke kubur Yesus minggu subuh itu dicatat 3 di antaranya. Sekali lagi, 2 atau 3 saksi cukup. Dan lain-lain. Ya. Saudara memastikan bahwa ada saksi mata yang identitasnya jelas yang hadir di kubur minggu pagi ya, bukan rumor. Katanya ada beberapa ibu yang lihat. Ibu yang mana? Beberapa itu berapa? Lukas catat. Ibunya paling sedikit 3. Ya, Maria Magdalena, Yohana, Maria ibu Yakobus. Dan lain-lain. Jadi jelas ya. Petrus dan kawan-kawan sayang sekali tidak percaya kesaksian para wanita. Kenapa saudara sekalian? Ya kan? Nanti kita akan lihat ya. Ketika Petrus dan kawan-kawan pergi ke kubur, hanya menemukan kain kafan seperti para wanita, Petrus juga bingung. Saudara, Petrus bingung. Loh, bukankah dia dengan murid-murid Yesus yang lain juga dengar khotbah tentang kematian, kebangkitan Yesus? Ya, tapi tidak ingat dan tidak bisa mengkoneksikan apa yang mereka dengar dengan apa yang mereka lihat. Nah, artinya yang kita lihat di sini apa, saudara sekalian? Kisah kebangkitan, peristiwa kebangkitan itu memang tidak masuk akal manusia. Ya, kita bisa mengerti reaksi Petrus dan kawan-kawan, kita bisa mengerti reaksi Maria Magdalena dan kawan-kawan. Tidak ada yang percaya kebangkitan. Kebangkitan hanya bisa dipahami kalau kita percaya pada firman Tuhan. Karena itu malaikat menawarkan satu bukti saja. Seperti yang sudah dikatakannya. Ingat nggak? Firman yang bisa membuktikan kebangkitan pada akhirnya cuman firman Tuhan. Kalau kita percaya. Malaikat tidak mengatakan, saya kasih tahu bukti-bukti ya. Bagaimana Yesus bangkit. Kamu lihat kain kafannya. Ya, kain kafan kok kalau dibawa, kalau mayat dicuri, kain kafannya nggak mungkin dilepas. Mana ada orang curi mayat, kain kafannya dilepas. Kain kafannya pasti dibawa juga dong. Tapi kenapa kain kafan tertinggal? Saudara, malaikat tidak tawarkan penjelasan-penjelasan saintifik kayak begitu, meskipun kita bisa tawarkan itu. Bagi malaikat paling penting adalah, kamu pernah dengar firman Yesus, dia ngomong begitu? Kenapa kamu lupa? Dasar kita percaya beriman pada kebangkitan Yesus adalah firman Tuhan, seperti yang telah dikatakannya. Nah, ini penting. Back to the Bible, saudara sekalian. Dan ada 3 hal ya, yang kita belajar dari para wanita, saudara sekalian. Mereka pada akhirnya, setelah ditegur malaikat, mereka teringat akan perkataan Yesus. Remember. Ya kan? Setelah mereka mengingat, saudara sekalian, mereka percaya. Mereka percaya, ya benar loh, Yesus bangkit. Setelah percaya, mereka memberitakan, membagikan perkataan Yesus ya, kisah peristiwa kebangkitan ini kepada orang lain. Nah, ini adalah 3 hal yang kita belajar dari para wanita, yaitu 1, kita perlu ingat firman Tuhan, saudara sekalian.
Yang kedua, kita jangan cuma ingat, tapi kita sungguh-sungguh percaya. Yang ketiga, kita bagikan pada orang lain. Ya, ini 3 hal yang kita perlu lakukan berkaitan dengan firman Tuhan. Nah, sekarang kita masuk di ayat yang ke-13 sampai ke-35, saudara sekalian. Kita tahu di dalam ayat 13 sampai 35 itu berbicara mengenai 2 murid yang pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus. Ya, kira-kira 7 mile jauhnya ya, 10 kilometer lebih dari Yerusalem. Dan tiba-tiba datanglah Yesus, tapi mereka tidak mengenali Yesus. Ya, itu aneh sekali. Sehingga menimbulkan pertanyaan, saudara sekalian, bagaimana mungkin ya 2 murid dalam perjalanan ke Emmaus ini tidak mengenali Yesus? Kemungkinan pertama adalah mungkin penampakan Yesus agak berbeda dengan sebelum kebangkitannya. Mungkin, ya, mungkin berbeda. Yang kedua, saudara sekalian, mungkin mereka juga tidak percaya. Ya, mereka tidak percaya. Mereka merasa nggak ada kebangkitan, ya, nggak mungkin lah, ini nggak mungkin Yesus. Yang ketiga, mungkin mereka terlalu sedih, saudara sekalian ya, terlalu sedih. Aduh, kita padahal mengharapkan Yesus itu sebagai Mesias ya, tapi ternyata dia mati. Mungkin karena sedih itu mereka juga tidak mengenali Yesus sedang berjalan bersama dengan mereka. Atau yang keempat, ini yang penting saudara sekalian, memang ini maksud dan rencana Tuhan bahwa mereka saat itu tidak mengenali Yesus. Nah, kalau kita baca di ayat 19, saudara sekalian, sebetulnya kedua murid ini mengerti tentang segala hal tentang Yesus ya. Dia mengatakan Yesus orang Nazaret, seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan. Sebentar. Aku Seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di hadapan seluruh bangsa kami. Ya kan? Imam-imam kepala, pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang akan datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Saudara sekalian, mereka mengerti semua hal tentang Yesus. Dia nabi, dia melakukan mujizat, dia penuh kuasa di hadapan Allah, depan seluruh bangsa kami. Dia dihukum mati, dia disalibkan. Apa yang kurang? Kebangkitan. Nah, ini ya. Jadi, saudara sekalian, ini adalah satu kunci yang sangat penting. Kalau Yesus tidak bangkit, sia-sialah iman kita. Ya, seperti Paulus katakan. Kita boleh percaya Yesus lahir, kita boleh percaya Yesus nabi, kita boleh percaya Yesus membuat mujizat, memberi makan 5.000 orang, membangkitkan orang mati. Kita boleh percaya dia menderita, dia mati. Tetapi kalau kita tidak percaya dia bangkit, kita belum percaya menjadi orang Kristen. Jadi kebangkitan Yesus adalah kunci Injil. Ya, dan tanpa kebangkitan Yesus, seperti Paulus katakan, Injil yang kami beritakan adalah sia-sia. Saudara, kondisi rohani kedua murid ini boleh kita katakan dalam posisi kecewa. Ya, mereka dalam posisi kecewa. Nah, apa yang menyebabkan kita kecewa ya? Kalau kita belajar dari kisah 2 murid ke Emmaus ini, saudara sekalian ya. Apa yang bisa menyebabkan kita menjadi kecewa? Nah, yang pertama, kita bisa kecewa ketika pengharapan kita tidak sesuai dengan rencana Tuhan. Ya, kita berharap sesuatu yang terjadi sebaliknya ya, karena tidak sesuai dengan perkiraan kita, pengharapan kita. Misalnya dalam hal ini, murid-murid orang-orang Yahudi mengharapkan bahwa Yesus selalu menang dan mengalahkan bangsa atau penjajah Romawi. Itu pengharapan mereka, ya kan? Tetapi ternyata Yesus disalibkan. Yesus mati. Seolah-olah buat mereka Yesus kalah. Ya kan? Nah, itu saudara sekalian ya. Jadi ketika pengharapan kita tidak sesuai dengan rencana Tuhan, kita bisa menjadi kecewa. Apalagi ketika waktu Tuhan belum sampai, mata kita masih tertutup. Nah, ini ya. Sama seperti murid-murid ini, saudara sekalian, memang waktu Tuhan belum sampai. Yesus berjalan di pinggir mereka, ngobrol dengan mereka, ngobrol tentang Yesus, ngobrol tentang kitab suci. Tapi matanya tidak terbuka. Mata mereka tidak terbuka. Ya. Jadi waktu Tuhan sampai ketika Yesus bangkit, baru segalanya bisa dimengerti.
Jadi kita bisa kecewa ketika pengharapan kita nggak terjadi. Kita bisa kecewa karena waktu Tuhan belum sampai dan kita udah nggak sabar. Sehingga mata kita masih tertutup. Kita juga bisa kecewa ketika kita fokus hanya pada sebagian aspek firman. Mengabaikan aspek lainnya. Saudara sekalian. Ya. Belajar dari dua murid Emmaus ini, mereka kecewa karena mereka hanya fokus kepada aspek glory daripada Mesias. Mereka mengabaikan aspek kematian. Jadi ketika Yesus mati, mereka kecewa. Padahal kami mengharapkan Dia yang menjadi juru selamat menebus kami. Saudara sekalian, mereka kecewa. Karena mereka hanya fokus kepada aspek kemuliaan Mesias, mengabaikan aspek penderitaan. Dan Yesus mengingatkan mereka, meskipun mereka belum kenal waktu itu ya, belum terbuka matanya. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Saudara, ini kita bisa lihat ya, banyak orang Kristen menjadi kecewa karena mereka seringkali dininabobokan dengan sisi-sisi ceria menjadi orang Kristen. Sisi-sisi ceria ikut Tuhan. Tapi mereka tidak diingatkan akan sisi memikul salib, sisi menyangkal diri, sisi menguasai diri, sisi mengampuni, sisi bertekun ya dalam kesulitan, sisi terus berserah dan beriman. Nah itu. Ya, kalau kita pemahaman kita akan iman Kristen hanya setengah, kita hanya ngambil bagian-bagian yang cocok dengan kita, maka kita bisa menjadi kecewa. Saudara sekalian, banyak orang menjadi kecewa kepada Tuhan ketika mereka melihat ada malapetaka datang, bencana alam datang. Mereka mengatakan, di mana Tuhan? Saya kira Tuhan itu penuh kasih. Yesus mati buat orang berdosa. Dia penuh kasih. Kenapa dia membiarkan? Nah, ketika orang hanya memperhatikan sebagian aspek dari iman Kristen, mereka bisa menjadi kecewa. Ya kan? Oh, ikut Tuhan Yesus akan dapat banyak berkat, jalanan selalu lancar. Nah, kalau itu yang dipikirkan, dia akan kecewa. Ya. Wah, kalau kita dekat dengan Tuhan, ya pasti segalanya akan lancar. Ya, orang semua akan mendukung kita, tidak akan ada yang menentang kita. Pasti kita kecewa. Kita diingatkan agar jangan fokus hanya pada sebagian firman yang kita suka, tetapi juga kita memperhatikan keseluruhan firman. Ya. Yang keempat, saudara sekalian, kita bisa menjadi kecewa ketika kita seperti dua murid ini, mereka menjadi lamban dan malas belajar. Saudara jujur ya, ada masa-masanya kita PA sekalipun, kita bisa dihinggapi rasa malas begitu ya. Kita bisa merasa, sudah tahu lah ya, kita ngapain juga ya serius-serius PA gitu kan. Bisa saja, saudara sekalian ya. Dan itu bisa menjadi dasar kenapa kita kecewa. Misalnya seperti dua murid ini, ya di ayat 25. Yesus berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh. Betapa lambatnya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Saudara, Yesus mengatakan kamu itu lamban. Ya, kamu itu hatinya itu malas. Ya, malas belajar. Nah ini bisa menyebabkan kita menjadi kecewa. Saudara, kenapa kita bisa kadang-kadang malas belajar firman Tuhan? Kita kenapa kadang-kadang malas berdoa? Kenapa kita kadang-kadang malas ya mengenal Tuhan lebih lanjut? Seringkali karena ada hal-hal yang lain yang kita anggap penting. Ya. Sehingga kita menunda dan menganggapnya tidak penting dan tidak prioritas dan tidak urgent. Tidak urgent. Nah ini ya. Jadi ada 4 alasan kenapa kita bisa menjadi kecewa seperti kedua murid di dalam perjalanan ke Emmaus ini. Pengharapan kita tidak terjadi. Waktu Tuhan belum sampai, tapi kita sudah nggak sabaran. Ya. Kita hanya maunya pilih-pilih firman yang kita suka. Ya. Sebagian yang kita tidak suka, kita nggak mau. Begitu kan ya. Dan yang keempat, ketika kita lamban dan malas belajar. Ini hal-hal yang bisa menyebabkan kita menjadi kecewa. Ya. Tetapi itu bukan akhir dari kecewa, akhir dari kisahnya, saudara sekalian ya. Kalau kita melihat berikutnya, Yesus dengan sabar ya, kepada kedua murid yang lamban dan maunya pilih-pilih bagian yang enak ini, Yesus dengan sabar menjelaskan Alkitab Perjanjian Lama, mengapa Mesias harus mati dan bangkit. Luar biasa ya. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Jadi Yesus menjelaskan, meskipun mereka belum tahu itu Yesus.
Kematian Mesias bukan kecelakaan. Kematian Mesias bukan di luar rencana Tuhan. Kematian Mesias bukan sesuatu yang mengejutkan. Kematian Mesias sudah merupakan rencana Tuhan. Memang Mesias harus menderita. Bukan terpaksa, harus. Ya. Jadi istilah harus ini di dalam bahasa Yunani, dei, sebetulnya berarti kepastian dan keharusan dari sudut pandang Tuhan. Mau tidak mau, apapun yang terjadi, apakah ada Yudas atau tidak, apakah ada imam-imam kepala yang benci Yesus, Yesus harus menderita dan mati. Ini yang disebut dengan divine necessity dalam bahasa Inggris. Keharusan ilahi. Divine necessity. Ya, ini istilah yang digunakan anak manusia, Mesias harus. Nah, kalau harus gini nggak bisa ditolak. Ini kehendak Tuhan, ini ketetapan Tuhan dari kekekalan, saudara sekalian. Harus. Ya. Nah, tidak bisa tidak terjadi karena ini adalah keharusan ilahi, divine necessity. Kedaulatan mutlak dari Tuhan. Nggak bisa dibantah, nggak bisa digagalkan. Mesias harus mati. Lalu yang menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia di dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Wah, saudara sekalian, dua murid ini dapat kuliah gratis perjanjian lama dari Yesus. Oh, luar biasa saya pikir-pikir ya. Kita susah-susah belajar perjanjian lama begitu ya dari berbagai hamba Tuhan. Dua murid ini langsung dapat penjelasan ringkas ya, to the point tentang perjanjian lama, khususnya bicara soal Mesias. Dari kitab Musa sampai kitab Nabi, saudara. Kitab Musa itu 5. Kitab Nabi itu ada berapa puluh? Ya, dari Yesaya, Yeremia, Yehezkiel, Daniel, Hosea, Yoel, Amos, Obadya. Saudara terus hitung sampai Maleakhi. Dapat kuliah gratis perjanjian lama dari Tuhan Yesus, langsung dia menyingkapkan artinya. Apa yang kita pelajari di sini? Inti dari seluruh Alkitab, baik perjanjian lama, PL, maupun perjanjian baru, adalah Yesus Kristus. Perhatikan ini, saudara sekalian. Inti dari seluruh Alkitab, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, adalah Yesus Kristus. Jadi kalau saudara lihat perjanjian lama, wah Pak, perjanjian lama susah ya. Kalau saudara mencari Yesus, tidak akan susah. Pasti ketemu. Ya, karena seluruh kitab Musa, seluruh kitab Nabi, seluruh kitab Mazmur, ujung-ujungnya bicara Mesias. Itu Yesus katakan. Sehingga ketika mereka mendengarkan penjelasan Yesus tentang perjanjian lama, hati mereka berkobar-kobar. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Luar biasa. Saudara, kalau Alkitab dijelaskan dengan benar, itu hati berkobar-kobar. Aduh, luar biasa. Firman itu firman yang hidup, ya. Dia bukan seperti satu buku teks yang mati. Dia bukan seperti satu buku yang terus ya, buku-buku teks yang digunakan untuk kuliah itu ya. Alkitab itu firman Allah yang hidup. Ketika dijelaskan dengan fokus pada Yesus, saudara sekalian, Roh Kudus bekerja membakar hati sehingga para murid heran. Iya, kita udah berkali-kali baca Alkitab perjanjian lama, selama ini kita nggak pernah hatinya berkobar-kobar. Tapi kenapa ya? Ketika dia menjelaskan kitab suci kepada kita, hati kita terbakar, hati kita berkobar-kobar. Nah itu. Ya. Jadi kita melihat di situ, ketika kita mencari Yesus di perjanjian lama, kita akan berkobar-kobar. Saudara, mata mereka terbukanya kapan? Itu Yesus. Ketika Yesus masuk di dalam rumah itu, mengambil roti, mengucapkan berkat, memecah-mecahkan roti, memberikannya kepada mereka. Nah, tiba-tiba mereka teringat. Ya. Jadi sudah ada penjelasan firman, kemudian seperti ada perjamuan kudus. Baru mereka mengerti. Ya, kalau kita melihat memang di dalam gereja kita ya, yang diberitakan dulu firman Tuhan, bukan perjamuan kudus. Dan setahu saya mayoritas gereja begitu, nggak ada yang perjamuan kudus dulu baru firman. Firman mendahului perjamuan kudus. Ya, jadi setelah mereka dengar firman, hatinya berkobar-kobar, mendengarkan penjelasan tentang Yesus Mesias seluruh perjanjian lama, lalu tiba-tiba perjamuan kudus, mata mereka terbuka. Tapi Yesus langsung pergi.
Langsung pergi, saudara sekalian. Kenapa? Mereka teringatnya ketika Yesus memecahkan roti. Saudara, ada dua peristiwa yang mereka ingat. Satu, pemberian makan 5.000 orang. Ya. Dan satu lagi, perjamuan terakhir. Mungkin lebih kepada pemberian makan 5.000 orang. Kenapa? Perjamuan terakhir mereka tidak hadir, begitu ya. Tetapi memang ada dua peristiwa di mana Yesus memecah-mecahkan roti. Ya. Dan yang banyak saksinya itu adalah dia memberikan makan 5.000 orang. Dia mengambil roti, dia mengucap syukur, dia memecah-mecahkannya, dan dia membagi-bagikannya. Aduh, ini persis katanya. Ini Tuhan Yesus. Nah, ketika mereka mengenali itu, pergilah Yesus. Ya, artinya apa, saudara sekalian? Hanya Tuhan yang bisa membuka mata orang untuk mengenalnya. Ya, Yesus dari tadi jalan di samping 6 jam ya kira-kira ya. Mereka jalan tuh segitu ya 6 jam lah. Ya kan? Berjam-jam lah begitu ya. Mereka nggak ngeh, mereka nggak ngerti, mereka nggak tahu bahwa itu Yesus. Dijelasin firman sampai hati mereka berkobar-kobar. Mereka kira cuma dia orang biasa begitu kan. Ketika masuk ke rumah, Yesus memecahkan roti, Yesus bagi-bagian, baru mereka teringat. Baru mereka teringat. Saudara sekalian, artinya apa? Dari semua orang yang kita sudah bahas sampai detik ini, para wanita, Petrus kawan-kawan, 2 murid ke Emmaus, tidak ada yang ingat, tidak ada yang memperkirakan, tidak ada yang percaya Yesus bangkit. Tapi faktanya, Yesus bangkit. Jadi, kita lihat di sini, saudara sekalian, kebangkitan Yesus adalah fakta. Dan sebuah doktrin yang memang sulit diterima oleh banyak orang. Saudara perhatikan, para murid masih bingung. Bahkan setelah nyata bahwa Yesus bangkit dan hidup, mereka masih bingung. Para wanita mengatakan, kubur kosong, lihat loh. Dia kan pernah ngomong, Yesus pernah ngomong dia akan bangkit. Murid-murid masih bingung ketika masuk melihat kain kafan. Ya. Logika manusia dan sains mengatakan tidak mungkin orang mati bangkit. Saudara pikir sebentar ya. Manusia kalau sudah mati, apalagi dikremasi, lalu abunya dibuang ke laut. Bagaimana Pak kebangkitan tubuh? Nah, ini. Nah, ini ya. Kita manusia itu sering mengandalkan logika dan mengilahkan sains, begitu ya. Sehingga kita menyimpulkan nggak mungkin ada kebangkitan. Dan banyak orang tidak percaya ada kehidupan setelah kematian. Ya. Mereka juga mengatakan tidak mungkin. Tetapi saudara sekalian, apa yang terjadi di ayat 37 sampai 39 ya, kalau kita lihat apa yang terjadi. Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu?" Ya, maafkan saudara. Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku. Saudara, mereka bahkan sudah ketemu Yesus masih ragu. Ya, mereka menyangka Yesus itu hantu. Pertanyaan saya, saudara kalau ketemu dengan orang yang saudara kira sudah meninggal, ya, dan saudara dan saya adalah misalnya orang yang tidak percaya kebangkitan. Ya memang kita nggak percaya orang mati bangkit begitu ya sekarang ini. Kita pasti mengira itu hantu. Tetapi saudara ada juga penafsir yang mengatakan mungkin penampakan Yesus agak berbeda. Ya, agak berbeda dengan sebelum dia disalibkan. Sehingga orang tidak mengenalinya. Ya, tapi Yesus bertanya pada mereka, kenapa terkejut? Kan aku sudah bilang di firman. Dan mengapa timbul keraguan dalam hatimu? Dan Yesus mau membuktikan loh secara empiris ya. Lihat tanganku dan kakiku. Ini aku. Rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya. Seperti yang kamu lihat ada padaku. Nah di sini kita melihat Yesus menegaskan perbedaan manusia dengan roh ya. Dengan dunia malaikat. Malaikat itu nggak ada daging dan tulang. Ya. Sedangkan kita manusia ada. Ya. Saudara, kebenaran bisa demikian ajaib ya dan melampaui akal manusia sampai-sampai orang itu sulit percaya.
Karena itu bagaimana ya kita menjelaskan kebangkitan yang memang melampaui logika dan sains. Pertama-tama, saudara, kebangkitan harus dipercaya karena kitab suci mengatakannya. Perhatikan, kita percaya kebangkitan bukan pertama-tama karena bukti-bukti kubur kosong, sains mengatakan begini, ada kemungkinan memang orang mati bangkit. No, kita percaya kebangkitan pertama-tama karena firman Tuhan mengatakannya. Seperti malaikat berkata kepada perempuan, bukankah, apakah kamu lupa apa yang dikatakannya? Seperti yang dia katakannya, dia akan bangkit. Jadi malaikat merujuk kepada firman Tuhan, begitu kan? Kemudian Yesus sendiri menjelaskan kepada dua murid di Emmaus, bukankah Mesias harus mati untuk dia bisa masuk ke dalam kemuliaannya, yaitu kebangkitan. Jadi yang harus dipercaya itu adalah kitab suci. Number one itu kitab suci, bukan logika, bukan sains. Saudara, Tuhan sabar terhadap kelemahan dan keterbatasan kita ya, sehingga dia memberikan bukti bahwa dia benar-benar bangkit dan hidup. Tapi sebenarnya firman cukup. Seharusnya cukup. Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Bukan dari melihat. Bukan dari melihat. Saudara sekalian, kita ingat dalam Lukas 16 ya. Kisah orang kaya dan Lazarus. Orang kaya minta kepada Bapak Abraham, suruh Lazarus kembali ke hidup, beritahukan 5 saudaraku supaya mereka jangan masuk ke tempat penghukuman seperti aku ini. Abraham mengatakan, ada pada mereka kitab Musa dan para nabi. Kalau mereka tidak mau percaya kepada firman Tuhan, mereka tidak akan mau diyakinkan sekalipun ada mujizat. Orang mati bangkit. Saudara sekalian, iman bukan muncul dari mujizat. Iman muncul dari firman, pendengaran firman. Mujizat bisa meneguhkan, mujizat bisa menghilangkan sikap skeptis, ya. Tetapi iman itu hanya muncul karena firman. Perhatikan ini. Yang kita perlukan untuk percaya kepada bangkitan Yesus, cuman firman Tuhan. That's number one. Ya. Yang lain-lain sekunder, saudara sekalian ya. Bukti-bukti historis, bagaimana kubur kosong, penjelasan mengapa Yesus tidak mungkin mayatnya dicuri, tidak mungkin Yesus tidak sungguh-sungguh mati, tidak mungkin mayatnya ketukar. Itu sekunder, itu bagus, tapi sekunder. Number one, kita percaya Yesus bangkit karena firman Tuhan mengatakannya. Nah, setelah Yesus bangkit, meyakinkan murid-muridnya bahwa dia itu hidup benar-benar, bukan hantu, maka pengutusan. Ya. Maka saudara sekalian, orang kalau bisa percaya bahwa Yesus itu bangkit, itu adalah hasil pekerjaan Roh Kudus. Karena kebangkitan Yesus adalah fakta yang melampaui science and logic. Logika dan sains. Itu pekerjaan Roh Kudus. Manusia secara daging akan ragu, tidak percaya, sekalipun bukti kebenaran itu ada di depan mata. Maka Yesus mengatakan di ayat 44, ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Coba saudara hitung berapa kitab itu. Taurat Musa, Nabi-Nabi, dan Mazmur. Itulah 39 kitab. Jadi kalau kita membaca perjanjian lama, kita harus bisa menemukan Yesus. Karena seluruh Taurat Musa, kitab Nabi, dan Mazmur menulis tentang Yesus, tertulis tentang aku. Jadi kalau orang baca perjanjian lama, sekedar baca cerita, tapi nggak ketemu Yesus, Mesias, berarti bacanya belum komplit, saudara sekalian ya. Pikiran kita belum terbuka. Nah, kalau Roh Kudus membuka pikiran kita, ia membuka pikiran mereka, sehingga mereka mengerti kitab suci. Kalau Roh Kudus bekerja, kita bisa menemukan Yesus di dalam perjanjian lama. Di kitab Musa, Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur. Saudara, ketika kita kembali kepada Alkitab, kita bisa mengerti ya, mengapa Yesus harus mati. Mengapa ketidakadilan dan ketidakbenaran sekarang ini nampaknya menang. Karena sudah dikatakan dalam kitab suci. Ya. Nah, Roh Kudus bekerja meyakinkan orang secara internal bahwa Alkitab adalah firman Allah dan segala yang tertulis di dalamnya benar adanya. Itu sebabnya saya percaya ketika kita belajar menjawab ya pertanyaan orang, apologetika ya,
kita memberikan penjelasan logis, itu semua bagus, saudara sekalian ya. Tapi jangan lupa berdoa. Karena seperti John Calvin katakan, manusia itu tidak bisa diyakinkan dengan bukti-bukti. Yang bisa betul-betul meyakinkan manusia bahwa Alkitab adalah firman Allah. Dia percaya itu adalah pekerjaan Roh Kudus di hati orang tersebut. Saudara boleh memberikan 1000 bukti, 2000 bukti. Bagus. Tetapi kalau tidak ada pekerjaan Roh Kudus, mereka hanya akan mengatakan, nanti dululah. Buktinya sih kuat ya, tapi saya masih belum sure. Saya nggak mau percaya. Nah itu. Ya, itu sebabnya penting kita berdoa supaya Roh Kudus membuka hati pikiran, meyakinkan orang itu. Ya, Yesus adalah Mesias, Tuhan Juru Selamat, Alkitab adalah firman Allah. Roh Kudus yang akan memberikan kuasa kepada kita menjadi saksi Kristus yang nanti akan terus dieksplor dalam Kisah Rasul. Perhatikan ini, saudara sekalian ya. Kita mulai melihat pekerjaan Roh Kudus ya. Mulai muncul di akhir dari Lukas ini menuju kepada Kisah Rasul nanti yang akan mendominasi setelah Yesus naik ke sorga. Yesus berkata, ya, dia sudah berikan pesan di sini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Kita tahu apa yang dijanjikan Tuhan. Roh Kudus. Kuasa dari tempat tinggi, Roh Kudus. Ya, jadi Roh Kudus yang meyakinkan orang Yesus sudah bangkit. Orang itu bisa percaya Yesus sudah bangkit. Roh Kudus yang meyakinkan orang Alkitab adalah firman Allah yang tertulis benar di dalamnya. Roh Kudus juga yang mengutus orang menjadi saksi Tuhan. Memberikan kuasa orang jadi saksi Tuhan. Kita jadi saksi Tuhan. Saudara sekalian, misi yang Yesus percayakan kepada murid-muridnya ya di dalam ayat 36 sampai 44 itu mengandung 3 unsur. Yang pertama, berita pertobatan. Kalau kita baca ayat yang ke-36 ya. Sampai 49 kita lihat di ayat yang ke-47 khususnya. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semua ini. Saudara, berita yang pertama yang dipercayakan ya kepada kita, kepada murid-murid Yesus yang harus kita sampaikan adalah berita pertobatan. Ya. Istilah pertobatan digunakan 25 kali dalam Lukas dan Kisah Rasul. Banyak sekali. Berarti tema pertobatan ini sangat penting di dalam Lukas dan Kisah Rasul. Perhatikan, saudara sekalian. Kita belajar lebih dalam nanti di dalam Kisah Rasul. Pertobatan itu artinya apa? Pertobatan itu berarti berpaling dari dosa, berbalik dari dosa, U-turn, berpaling kepada Tuhan. Dan ini dinyatakan dalam perbuatan yang benar. Ya, itu pertobatan. Jadi pertobatan itu adalah perubahan pikiran yang menghasilkan perubahan tingkah laku. Jadi cara pikirnya berubah. Otomatis tingkah lakunya berubah. Ya, karena cara pikir dia berubah. Ini harus ada dalam misi. Ya, misi yang kita jalankan bukan sekedar bagi-bagi makanan. Ya kan? Misi yang kita jalankan bukan sekedar bagi-bagi pakaian. Misi yang kita jalankan pada akhirnya adalah menyampaikan berita pertobatan. Kamu harus berbalik dari dosa, percaya pada Yesus. Nah itu, ya. Ini yang Tuhan titipkan pada kita. Berita pertobatan, ya. Jadi pertobatan itu adalah perubahan pikiran yang menghasilkan perubahan tingkah laku. Yang kedua, unsur daripada misi kita adalah berita pengampunan dosa. Saudara, pengampunan dosa adalah respon Tuhan kepada pertobatan manusia. Ketika orang berpaling dari dosa, berpaling kepada Allah, mohon ampun atas segala dosanya, percaya penuh pada Kristus, maka yang diterimanya adalah pengampunan. Pengampunan adalah respon Tuhan kepada pertobatan manusia. Tanpa pengampunan, tidak ada keselamatan. Tanpa pertobatan, tidak ada pengampunan. Karena itu, tanpa pertobatan, tidak ada keselamatan. Ya, jadi ini seperti suatu hubungan logis yang jelas ya. Tanpa pengampunan, tidak ada keselamatan. Tanpa pertobatan, tidak ada pengampunan. Saudara, Injil pengampunan dosa memanggil orang-orang bertobat dari dosa-dosa mereka. Perhatikan ini.
Kita memberitakan pengampunan dosa, dosamu diampuni, seberapa besar pun diampuni. Tapi kita juga memberitakan pertobatan. Seperti Yesus berkata kepada perempuan yang mau hampir dirajam batu karena kedapatan berzina. Pergilah, aku tidak akan menghukum engkau. Aku mengampuni kamu. Pergilah ya dengan selamat ya. Artinya pengampunan ya, tetapi jangan berbuat dosa lagi. Itu pertobatan. Ya. Jadi dua hal ini nggak bisa dipisahkan. Forgiveness and repentance. Pengampunan dan pertobatan. Dua-duanya harus ada dalam hidup orang Kristen. Orang Kristen adalah orang yang bertobat dan orang yang menerima pengampunan. Yang dosanya selalu diampuni dan selalu bertobat dari dosanya. Ini adalah proses yang berita yang harus kita sampaikan. Proses yang kita alami juga, saudara sekalian ya. Bertobat, diampuni, mengalami pengampunan Tuhan, bertobat, dan seterusnya. Yang ketiga, Yesus mengingatkan Injil harus disampaikan. Ya, berita tentang pertobatan harus disampaikan. Jadi ini kabar baik ya. Nah, kita percaya iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Ya, misi gereja tidak bisa menghindari proklamasi Injil. Oh, Yesus adalah satu-satunya jalan. Saudara, misi gereja tidak bisa mengabaikan proklamasi Injil. Tidak bisa digantikan dengan bakti sosial. Misi gereja nggak bisa digantikan dengan membangun rumah ya buat orang-orang yang terkena bencana alam. Semua itu bagus, bagus sekali ya. Misi gereja juga tidak bisa digantikan ya dengan tindakan-tindakan sosial lainnya. Meskipun itu sangat perlu dan gereja harus lakukan. Tapi yang tidak boleh lupa adalah proklamasi Injil. Ini titipan Tuhan Yesus. Ya. Kalau sampai gereja hanya melakukan tindakan-tindakan sosial, tapi mengabaikan proklamasi Injil, maka gereja tidak setia kepada misi dan pengutusan Tuhan Yesus. Karena yang dititipkan kepada kita adalah pemberitaan Injil, berita pengampunan dosa, dan berita pertobatan. Ya, itu harus kita beritakan. Ya, saudara, harus kita sampaikan. Dan pendengar dari Injil adalah segala bangsa, seperti Yesus katakan, dalam namanya berita pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa. Mulai dari Yerusalem. Segala bangsa. Artinya apa? Saudara sekalian. Segala bangsa. Artinya adalah tidak boleh ada batasan di dalam penginjilan. Ya, karena pendengar Injil adalah segala bangsa. Nah, misi yang bersifat global, ya, misi yang bersifat universal, itu tanggung jawab gereja Tuhan dan anak-anak Tuhan sepanjang sejarah. Ya, kita suka nggak suka, kita sedang bosan atau enggak, kita terpikir atau enggak, kita ingat atau enggak, kita harus dan wajib berpartisipasi dalam misi karena itu yang dititipkan Tuhan Yesus sebelum dia naik ke sorga. Nah, saudara sekalian, pada akhirnya di dalam 3 ayat yang terakhir penutup kita baca ya, Yesus naik ke sorga. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai ke dekat Betania. Di situ dia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Wah, ini luar biasa ya. Di dalam penutup ini, saudara, Yesus mengajak murid-muridnya, lokasi ketemunya di mana? Betani. Menarik ya. Terakhir kali Yesus sebelum secara fisik meninggalkan murid-muridnya, minta kepada murid-muridnya, temui saya di Betani. Apa itu Betani? Betani dekat Yerusalem. Rumah siapa? Rumahnya Lazarus, Maria, dan Marta. Kenapa di situ? Saudara sekalian, ini salah satu tempat favorit Yesus. Kalau ke sana pasti disambut ya. Saking disambutnya Marta sibuk begitu kan sampai Yesus mengatakan, Marta, Marta, engkau menyusahkan diri dengan segala perkara begitu ya. Nah, saudara, ini salah satu tempat favorit Tuhan Yesus selain Betani, Getsemani satu lagi. Ya, nah, kita sudah belajar itu ya, bagaimana Yudas akhirnya bisa menemukan dia karena memang Yudas tahu lokasi favorit Yesus, Yudas bocorkan itu kepada tentara-tentara bait Allah dan imam-imam kepala. Mereka bisa menangkap Yesus. Nah, salah satu lagi tempat yang Yesus suka adalah Betani. Lokasi rumah Maria, Marta, dan Lazarus. Saudara, kenaikan Yesus ke sorga ini bersifat unik dan tidak ada bandingnya. Ya, istilah terangkat, terangkatlah dia. Ya, itu bukan sekedar Yesus dari bumi, ya kan, terangkat ke sorga secara fisik. Benar itu.
tapi digunakan istilah yang istimewa. Yaitu apa? Orang yang bergerak dari posisi rendah ke posisi tinggi. Artinya Yesus ketika dia naik ke sorga bukan sekedar pindah dari bumi ke sorga, tapi dia mempunyai posisi yang sangat tinggi. Segala kuasa di sorga di bumi sudah diberikan ke tangannya. Matius 28. Kita tahu dua orang yang terangkat ke sorga, yaitu Elia dan Henok. Ya, tetapi mereka tuh terangkat biasa dari bumi pindah ke sorga. Yesus terangkatnya digunakan istilah yang berbeda, yang bukan hanya berarti dari bawah ke atas, tetapi dari posisi rendah ke posisi tinggi. Ya, seolah-olah kalau kita boleh gunakan istilah naik pangkat, sebetulnya nggak naik pangkat. Yesus asalnya memang begitu posisinya kan, sebelah kanan Allah. Tapi oke lah, dari sudut pandang bumi kita katakan dia naik pangkat karena sudah selesaikan tugasnya dalam sisi kemanusiaannya. Ya. Dan saudara sekalian, perhatikan kenapa kenaikan Yesus unik. Karena Yesus mengatakan di Yohanes 3:13, kita kutip Yohanes nih ya, tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada dia telah turun dari sorga, anak, yaitu anak manusia. Pertanyaan saya, emang nggak ada orang yang pernah naik ke sorga? Elia kan pernah naik ke sorga. Henok pernah naik ke sorga. Maksudnya apa Yesus ngomong tidak seorang pun pernah naik ke sorga? Tidak ada yang naik ke sorga untuk naik pangkat kecuali Yesus. Karena Yesus memang asalnya pangkatnya dari sana. Ya, seolah-olah memang posisi Yesus itu raja segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Cuma dia merendahkan diri, ya kan? Dia menanggalkan keistimewaannya itu, mengambil rupa seorang hamba, tapi setelah menyelesaikan tugasnya, dia naik lagi ke sana, kembali ke posisi semula. Tidak ada orang kayak begitu, kecuali Yesus. Jadi jangan salah mengerti. Kenaikan Yesus nggak cuma pindah lokasi. Ya, tidak cuma pindah lokasi, tetapi kembali kepada kemuliaan yang semula dia punya. Yang dia sembunyikan, dia tanggalkan selama 33 tahun di muka bumi, saudara sekalian. Tapi kita bersyukur ya, kenaikan Yesus membawa berkat bagi kita, saudara sekalian. Aneh sekali, sebetulnya ketika ditinggal Yesus, kita berpikir murid-murid akan sedih, murid-murid akan menangis, akan bingung. Tapi mereka dikatakan di dalam Lukas ini, kembali ke Yerusalem dengan sukacita, bergembira di bait Allah, memuji Allah setiap hari. Berarti mereka mengerti kata-kata Yesus. Adalah lebih baik bagi kamu, di Yohanes loh ya, jika aku pergi. Karena jika aku pergi, maka Roh Kudus akan turun. Kalau Roh Kudus turun, kamu jadi saksiku. Sampai ke ujung bumi. Misi Tuhan tergenapi. Nah, itu luar biasa. Ya. Saudara, kenapa kenaikan Yesus ke sorga bawa berkat bagi kita? Karena berarti tuntas sudah pekerjaan Yesus. Kalimat terakhir, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku, itu kalimat kemenangan. Sudah selesai. Ya, itu yang pertama, saudara sekalian, berkat tuntasnya keselamatan. Yang kedua, Yesus kembali ke tempat asalnya. Ya toh? Berarti pekerjaannya sudah selesai. Dia berhasil menjalankan tugasnya. Dia tidak pernah kehilangan statusnya, tempatnya. Dia adalah selalu Allah, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Dan karena dia naik, Roh Kudus akan turun. Itu memang cara Tuhan, ya. Anak Allah menyelesaikan tugas, naik ke sorga, maka Allah Roh Kudus diutus untuk menyertai gereja Tuhan dan menggenapi misi keselamatan orang-orang pilihan. Dan apa yang terjadi ketika Yesus naik ke sorga? Gereja mulai dan bertumbuh. Dan jangan lupa, dengan Yesus naik ke sorga, penyertaan Yesus tidak terbatas kepada kita. Ya, kalau dulu Yesus secara fisik hadir satu tempat, ya dia tidak ada di tempat lain. Kalau Yesus tidak sedang ada di Yerusalem, ya orang di Yerusalem nggak bisa meminta kepada Yesus, kan Yesusnya lagi jauh. Tapi dengan Yesus naik ke sorga, saudara dan saya, siapapun yang percaya, yang berseru pada nama Yesus, boleh menyerukan, boleh berdoa, dan boleh mendapatkan penyertaan. Maka Yesus berkata, ketahuilah, di Matius ya, ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kesudahan zaman. Ternyata begitu banyak berkat yang dibawa karena Yesus naik ke sorga. Ya, itu banyak berkat buat kita. Kita bisa doa anytime ya dalam nama Yesus. Kita bisa merasakan penyertaannya melalui Roh Kudus ya.
Saudara, satu hal yang kita boleh simpulkan ya, ketika pendiri agama di dunia meninggal atau pergi, murid-muridnya menangisi dan meratapinya. Tapi murid-murid Yesus beda ya. Ketika Yesus naik ke sorga, lenyap, ya sempat bingung mereka. Nanti kita lihat di Kisah Rasul, sempat bingung ngelihat ke atas begitu, sempat begitu ya. Tetapi mereka sangat bersukacita. Respon mereka adalah mereka sujud menyembah kepadanya, lalu pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Wah, ini sesuatu yang luar biasa ya. Dan inilah saudara sekalian, Injil Lukas diakhiri dengan suatu suatu peristiwa yang sangat mulia yang seringkali kita anggap itu lebih kecil begitu ya. Oh, Natal itu paling terkenal. Yang kedua Jumat Agung, ketiga Paskah. Aduh, Pentakosta juga penting. Kenaikan Yesus, itu mah liburan bonus begitu ya. Tapi kalau kita mengerti apa yang terjadi karena Yesus naik ke sorga, nggak berani kita meremehkan hari kenaikan Yesus. Saudara, semua berkat sorgawi dibuka ketika Yesus naik ke sorga. Luar biasa. Roh Kudus, itu terbesar ya, berkat terbesar turun ya. Kemudian penyertaan Yesus kepada kita tidak terbatas ruang dan waktu. Dimanapun, kapanpun berseru pada nama Yesus. Luar biasa ya. Nah, kemudian kita melihat gereja mulai. Ya, kemudian kita lihat Yesus di sorga menyediakan tempat bagi kita. Dan kemudian kita melihat Yesus di sorga bersyafaat bagi kita. Siang dan malam. Nggak ada orang doain kita. Yesus Kristus doakan kita di sebelah kanan Allah. Saya katakan kenaikan Yesus meskipun secara liburan adalah liburan yang tidak menonjol dibandingkan Natal, Jumat Agung, dan Paskah. Saudara, secara signifikansi iman ya, luar biasa. Segala berkat dari sorga dibuka dengan Yesus naik ke sorga. Ya. Karena tidak ada orang yang seperti dia. Tidak ada seorang pun yang naik ke sorga selain daripada dia yang telah turun dari sorga, yaitu anak manusia. Segala berkat rohani bagi saudara dan saya, dan tidak berhenti di situ. Ketika kita masuk ke Kisah Rasul, kita melihat bagaimana berkat rohani itu dicurahkan dengan begitu rupa melalui turunnya Roh Kudus pada hari Pentakosta. Injil Lukas boleh kita akhiri dengan suatu nada kemenangan. Yesus menuntaskan karyanya di bumi, dan dengan kuasa dan pimpinan Roh Kudus yang dijanjikannya, dia akan meneruskan misinya sampai Yesus datang yang kedua kali. Oke, saudara sekalian, demikian ya sharing daripada materi dari Lukas 24 pada malam hari ini. Saya